Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo Bulan, kamu sedang nyanyi lagu apa tuh? Hai Bintang, aku lagi nyanyi lagu Jangan Pernah Menyerah. Dan aku juga lagi baca seorang tokoh yang bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan sejak umur 3 tahun. Namun dengan semangat pantang menyerah, ia terus belajar sehingga akhirnya ia berhasil menciptakan huruf Braille yang membuat para tunanetra bisa membaca. Oh, Louis Braille. Ia memang seorang tokoh yang luar biasa. Seperti ini kisahnya. Louis Braille dilahirkan pada 4 Januari 1809 di Coffray, sebuah kota kecil di dekat Paris, Prancis. Ayahnya seorang pembuat sepatu dan perlengkapan berbahan kulit yang bekerja di bengkel miliknya sendiri. Ketika asik memainkan alat-alat kerja ayahnya, ia mengalami kecelakaan. Alat tajam untuk melubangi kulit secara tak sengaja melukai sebelah matanya. Infeksi di sebelah matanya yang terluka segera menjalar ke mata lainnya dan mengakibatkan kebutaan total kepada dua matanya. Meskipun tidak bisa melihat, Louis kecil berhasil menunjukkan kemauan yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, ketika memasuki usia sekolah, ia diizinkan mengikuti pelajaran di kelas bersama teman-temannya yang berpenglihatan normal. Pada usia 10 tahun, ia memperoleh beasiswa untuk belajar pada Royal Institution for Blind Youth di Paris, sebuah lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak tunanetra. Di sana, ia belajar membaca huruf-huruf yang dicetak timbul pada kertas dengan cara merabanya. Suatu hari, seorang kapten angkatan bersenjata Prancis, Charles Barbier, berkunjung ke sekolah Louis. Barbier mempresentasikan penemuannya yang dinamakan night writing atau tulisan malam, sebuah kode yang memungkinkan pasukannya berbagi informasi rahasia di medan perang tanpa perlu berbicara atau menyalakan cahaya senter untuk membacanya. Kode ini terdiri atas 12 titik timbul yang dapat dirasakan oleh ujung-ujung jari. Kode ini terlalu rumit bagi sebagian besar pasukannya. Setelah kunjungan Barbier, ia serius bereksperimen dengan menghasilkan sistem-sistem titik timbul yang berbeda. Pada usia 15 tahun, akhirnya ia berhasil membangun satu sistem ideal yang sekarang dinamakan huruf Braille. Kaum tunanetra membaca tulisan Braille dengan menggerakkan ujung-ujung jari mereka di atas titik-titik yang timbul itu. Tapi sayang, ia tidak sempat melihat sistem baca tulis temuannya digunakan secara luas di seluruh dunia. Pada 6 Januari 1852, di usia yang ke-43, ia meninggal karena serangan TBC. Penemuan brilian Louis Braille telah mengubah dunia membaca dan menulis kaum tunanetra untuk selamanya. Sekarang, kode Braille telah diadaptasi hampir ke dalam semua bahasa tulis terkenal di dunia. Louis telah membuktikan bahwa dengan motivasi yang kuat, kita dapat melakukan hal yang sebelumnya tidak masuk akal. Semoga perjuangan Louis Braille terus bermanfaat bagi dunia literasi untuk kaum tunanetra. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Louis Braille? Louis Braille tidak pernah menyerah dengan kondisi kebutaan yang ia alami. Bahkan ia bisa menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi para tunanetra. Ya benar,
Huruf Braille ciptaannya sangat bermanfaat bagi orang lain. Hal yang dilakukan Louis Braille itu merupakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Ini seperti nats Alkitab yang aku baca hari ini. Dari surat Galatia 6 ayat 10 yang mengatakan, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Nah, adik-adik, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Menurut adik-adik, perbuatan baik apakah yang kalian bisa lakukan? Misalnya, kepada papa, mama, teman, dan orang lain. Adik-adik, sekian dulu renungan lilin kecil hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah yang Kau beri. Ajarlah kami memakai mulut, tangan, dan senyum kami untuk memberitakan kasih dan kebaikan-Mu kepada orang lain. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.